Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Di sini kita akan membahas tentang kapan pendaftaran CPNS dan P3K 2022 itu dibuka. Dari berita yang saya cari, ada dua berita. Satu berita kapan pendaftaran CPNS dan P3K, kemudian apa aja sih syarat-syaratnya. Jadi untuk kapannya itu kita baca berdasarkan informasi dari BKN ya semuanya. Jadi dalam waktu dekat pendaftaran CPNS dan P3K 2022 akan kembali dibuka oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya kita semua, kapan sih pendaftaran CPNS dan P3K di 2022 dibuka? Jadi berdasarkan oleh Bapak Bima Haria Wibisana selaku PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi tahun ini hanya fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K karena menyangkut dengan tenaga honorer, maksudnya bukan horor ya, honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum tahun 2023 bulan November. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut CPNS tahun ini, kalian harus bersabar dulu. Jadi tahun ini hanya fokus ke P3K. Untuk teman-teman yang ingin ikut P3K, kalian bisa daftar di tahun ini. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi diungkapkan oleh BKN bahwa tahun ini pengangkatan P3K fokus pada bagian tenaga honorer. Ia juga menambah pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2022 hanya profesi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dan Bapak Bima juga menyampaikan bahwa jika kemungkinan akan dibuka pendaftaran atau pengangkatan P3 selain dari tenaga guru serta tenaga kesehatan di luar honorer ya teman-teman. Jadi kalian jangan berkecil hati. Kalian tetap stay dengan informasi-informasi yang diberikan oleh BKN. Jadi untuk formasi CPNS dan P3K 2022 berdasarkan surat keputusan Menpan RB nomor 264 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyediakan sebanyak 93.554 formasi dengan rinciannya yaitu guru sebanyak 45.000, dosen 20.000, tenaga kesehatan 3.000, dan jabatan teknis sebanyak 25.554 formasi. Sedangkan di pemerintah daerah, selain pemerintah pusat, jadi CASN juga tersedia di pemerintah daerah yang menyediakan 942.257 formasi dengan rinciannya yaitu guru sebanyak 754.000, jabatan fungsional bukan guru yaitu 184.239 formasi. Yang ketiga itu sekolah di kedinasan. Bagi kalian yang bersekolah di kedinasan mungkin kalian sudah tahu lah ya dari awal. Jadi dibuka sebanyak 8.941 formasi. Yang keempat itu untuk Papua dan Papua Barat. Jadi bagi putra-putri Papua dan Papua Barat, pendaftaran CASN juga akan dibuka yang tersedia untuk yaitu 41.376 formasi. Jadi itulah informasi untuk pembukaan pendaftaran CPNS bukan CPNS ya, tapi P3K di tahun 2022 karena CPNS belum dibuka untuk tahun 2022. Kita tidak tahu untuk tahun 2023, tapi kalian jangan berkecil hati. Kemudian kita lanjut ke berita yang kedua yaitu jelang seleksi CPNS 2022, ini syarat dokumen dan cara daftar CPNS dan P3K 2022 di websitenya SSC-ASN. Jadi bagi kalian yang sudah masuk, kalian yang ingin melamar P3K, jadi harus ada persyaratan yang harus kalian penuhi. Jadi syarat pendaftaran untuk CPNS atau P3K 2022 yang pertama yaitu warga negara
tidak pernah dipidana penjara. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas kemauan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS. 5. Bukan anggota atau pengurus partai politik. 6. Memiliki ijazah pendidikan. 7. Sehat jasmani dan rohani. 8. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik. 9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan. Jadi untuk formasinya sudah diinformasikan tadi. Jadi cara daftarnya nanti begini ya teman-teman. Yang pertama itu buka laman sscsn.bkn.go.id. Kalian harus sering-sering buka nih ketika itu udah pengumuman udah bisa daftar. Kalian harus buka terus karena yang ngelamar itu bukan 1 orang atau 3 orang, tapi banyak loh. Tapi persiapkan sematang mungkin. Yang kedua itu klik registrasi. 3. Masukkan data diri seperti NIK, nomor KK, nama lengkap tanpa gelar, tempat tanggal lahir dan lainnya. Yang keempat yaitu unggah scan KTP dan semua foto. Yang kelima lalu masukkan kode CAPTCHA. 6. Klik submit. 7. Setelah selesai login kembali ke laman sscsn.bkn.go.id. 8. Yaitu lengkapi data yang masih kosong. 9. Lalu pilih jenis seleksi instansi jenis formasi pendidikan dan jabatan. 10. Upload dokumen yang diminta, lalu cek resumenya. 11. Cetak kartu informasi akun. Jadi dokumen yang perlu kalian siapin nih, yang harus kalian perhatiin. Pertama itu scan foto KTP, kemudian pas foto terbaru 4x6, kemudian fotokopi ijazah terakhir. Sebenarnya sih karena kita udah buy online semua, kalian hanya butuh PDF-nya, surat keterangan akreditasi dari Ban PT, kartu keluarga, scan surat lamaran, dan scan surat pernyataan bermaterai. Adapun yang untuk bagi lulusan D3 dan SMA hampir sama, yaitu ada materai 6.000, scan foto KTP, scan ijazah, entah itu ijazah SD, SLTP, SLTA atau D3-nya. Jadi mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung di komen. Dan kalian harus tetap berusaha dan nggak usaha, maksudnya kalau kalian berusaha pasti ada jalan keluarnya. Intinya jangan pernah menyerah. Demikianlah ya videonya yang dapat saya informasikan. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.